Selamat datang di channel Penikmat Catur, dan kali ini kita akan bahas partai catur dari Ludwig Pacman melawan Michael Tal. Partai ini dimainkan pada tahun 1964 di Amsterdam, Belanda. Nah, di sini Ludwig Pacman sebagai putih, Michael Tal sebagai hitam. Ludwig Pacman memulai dengan pion C4, Michael Tal pion C5, pertahanan Sisilia, dan pion G3. Di sini Ludwig Pacman memilih untuk memainkan close Sisilia, kemudian kuda ke C6, dan gajah ke G2 dari Pacman, kemudian G6 dari Michael Tal, kemudian kuda ke E2, gajah ke G7, dan Pacman langsung rokade pendek. Kemudian Tal pion ke D6 di sini, dan C3 dimainkan oleh Ludwig Pacman dengan ide yang cukup jelas untuk membuat sebuah pion center di petak D4. Nah, melihat langkah ini, tentu saja Michael Tal tidak membiarkan Pacman membangun formasi pion center. Dia memainkan E5, menghentikan D4, kemudian D3 dimainkan, dan Tal lanjut pengembangan ke kuda ke E7. Putih memainkan gajah ke E3, bukan cuma hanya mengembangkan gajah, tapi ingin memainkan pion D4 dan rokade pendek dari Tal. Dan putih menjalankan niatnya D4, kemudian Tal memakan pion D4 dan pion E, dan pion C makan pion D4. Dan melihat langkah ini, Tal sudah mengantisipasi bagaimana cara membalasnya dengan menteri ke B6, memberikan sebuah tekanan baik ke petak D4 ataupun petak ke B2. Dan di sini Pacman membalas dengan kuda ke C3. Dan tentu Tal memakan pion di D4. Kemudian Pacman kuda ke A4 mengancam menteri. Di sini menteri ke A5. Kemudian kuda makan pion D4, dan Tal memainkan kuda ke E5. Ide berikutnya adalah kuda ke C4. Tentu menukar kuda dengan gajah adalah sesuatu yang diinginkan. Untuk mendapatkan sepasang gajah adalah sesuatu yang bagus. Kemudian gajah ke D2. Ludwig Pacman langsung mengancam menteri ke A6. Dan kembali Ludwig Pacman bermain aktif, menyerang gajah ke G5. Kali ini jelas ada ancaman ke kuda di E7. Dan di sini Tal tidak hanya melakukan defense, tapi dia melakukan defense dengan defense yang aktif. Gajah ke G4 mengancam menteri, dan F3 mengancam balik gajah. Dan balik lagi Tal melakukan defense tapi dengan sebuah attacking, kuda ke D3. Langkah ini membuka diagonal fianchetto di G7, dan sudah jelas hitam sekarang mengancam kuda. Dan di sini putih membiarkan itu, memakan kuda di E7 sambil mengancam benteng. Tentu Tal memakan kuda dengan sekak, raja ke H1, dan benteng ke E8. Tal balik mengancam gajah. Dan tentunya di sini, misal jika putih memakan gajah G4, hitam makan gajah E7, posisi akan imbang, dan ini adalah langkah yang direkomendasikan. Tetapi Ludwig Pacman memainkan sebuah blunder. Gajah makan pion D6. Berharap Tal akan makan gajah, kemudian dia akan makan kuda D3. Tapi dia miss satu langkah yang penting di sini, yang langsung memenangkan pertandingan. Apakah kalian lihat? Kalian bisa coba tebak dulu langkahnya sebelum melanjut ke permainan. Dan Tal di sini memainkan gajah ke D7, dan setelah langkah ini Ludwig Pacman langsung menyerah begitu saja. Karena di sini hitam sedang mengancam kuda. Sekarang kuda punya opsi untuk pergi, bisa ke C5 atau C3, dan dua-duanya tidak menguntungkan sama sekali bagi putih. Kita mulai dari kuda C3.
Di sini cukup hitam makan kuda, kemudian dengan ajaib menteri makan gajah, hitam menang perwira. Karena sekarang kuda D3 dalam perlindungan menteri. Atau langkah berikutnya, kuda C5 yang sudah jelas. Gajah tinggal memakan kuda. Kemudian setelah pertukaran, sudah jelas di sini hitam juga menang perwira. Nah, inilah alasan kenapa Ludwig Pachmann menyerah. Dia sudah sadar di langkah berikutnya dia akan kehilangan perwira. Dan itulah dari partai catur dari Michael Tal melawan Ludwig Pachmann. Dan sampai jumpa di partai berikutnya dari channel ini.